Dulu awal mula memang susah, dari baju aja kita pinjem. Saya sama sekali nggak punya baju mas, jadi satu pun saya nggak punya. Jadi saya dapat hasil dari wedding itu separuhnya untuk sewa, separuhnya saya kumpulkan untuk modal. Saya meyakini bahwa saingan di mana-mana banyak, tapi rezeki kita alhamdulillah sampai sekarang ya baik-baik saja. Itu mungkin karena doa orang tua juga, karena orang tua yang selalu mendukung kita, selalu mendoakan kita. Kita nyenengin orang tua kan otomatis juga orang tua doanya kenceng. Kalau misalkan mau pakai jasa kita, gampang aja sih, silahkan hubungi aja. Bisa lihat untuk hasilnya di Instagram, ada Hasna Wedding, Hasna_wedding. Kita alamatnya di Kalapacung, Bobotsari, Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni. Saya bekerja di dunia perweddingan. Alamat saya di Kalapacung, RT 1 RW 1, Bobotsari, Purbalingga. Profesi terakhir sebelum di dunia perweddingan itu saya ada di perbankan. Jadi dulu saya pegang di bagian marketing, tapi meliputi banyak sih marketingnya. Untuk kayak kolektor juga, ada survei juga, itu semuanya saya pegang. Kalau pendidikan terakhir saya itu SLTA. Awal mula di dunia perweddingan itu karena saya itu resign dari perbankan ya. Jadi memang awalnya itu saya manut sama orang tua lah, kasarannya. Orang tua itu bilang untuk ngomong anak saya, karena anak saya kan waktu itu sudah umur 3 tahun, jadi memang butuh intens perhatian dari orang tua. Makanya saya ya sudahlah, saya memutuskan untuk resign lah. Pada saat itu kan saya bingung mas, akhirnya saya nganggur. Saya awalnya jualan sosis goreng itu sama cappuccino cinco. Dulu masih di rumah lah, masih biasa. Ibarat kata saya itu hasil 50.000 satu hari aja itu sudah lumayan banget, karena bisa buat beli susu anak saya kan. Kesini kan banyak anak kecil itu yang kegiatannya di Kartinian. Jadi dulu awalnya di Kartini itu di sini banyak perias memang, cuma kan namanya anak kecil kan saya bisa gitu loh. Kayaknya saya bisa nih, saya sengaja oret-oret, nggak apa ya, coba sini saya aja yang make up gitu. Saya alat make up seadanya. Dia itu minta disewakan untuk bajunya, itu awal-awal saya mulai. Nah saya cuma budget itu kalau nggak salah 50.000 untuk satu anak itulah. Terus tetangga-tetangga alhamdulillah banyak yang daftar, padahal saya bukan perias ya. Nah dari situ akhirnya kan saya mendalami nih, oh ternyata banyak yang ingin gitu, walaupun hasil saya mikir nomor 2 lah ya, hasil nanti dulu lah kayak gitu. Ada salah satu saudara yang memang kepengen di make up lah, dari situ karena saya bukan di wedding aslinya, saya kan nggak tahu apa-apa, nol kan. Akhirnya saya memutuskan untuk privat lah. Privat itu pun saya cari-cari dulu nih ke salon-salon gitu, karena biaya privat kan lumayan mahal. Nah, dari situ saya ada salah satu salon di Purbalingga yang memang mau memprivat saya, dan itu saya bayarnya ngangsur ataupun nyicil ya, istilahnya kayak gitulah. Saya pertamanya belum ada DP karena saya itu ngambil jam sostek itu sebesar 1.800.000. Nah itu dadak nunggu dari jam 3 pagi saya nunggu lah, itu keluarnya pun nggak langsung untuk pembayaran privat itu. Dulu bulan puasa, bulan Ramadan lah, saya 4 kali pertemuan di privat, baru saya lunasi ketika pembayar jam sostek itu cair. Pas saya klien pertama itu alhamdulillah sih ya sambutannya bagus, karena memang saudara gitu kan. Nah itu baru kesini ada lagi. Tahun 2017 itu awal saya privat itu 2017. Terus saya bingung mau kasih nama apa nih weddingnya gitu kan, pasti kan harus ada ya, harus ada namanya. Itu karena saya itu
dulu punya anak namanya Hasna, jadi saya kasih nama Hasna Wedding. Kalau dulu wedding itu belum ada, jadi dulu rata-rata rias gitu, rias pengantin siapa gitu. Dulu kecil memang suka coret-coret wajahnya tetangga ya, anak-anak kecil gitu. Terus waktu sudah besar sama sekali nggak ada cita-cita jadi perias ataupun MUA, lebih ke kebutuhan aja sih, kebutuhan karena kepepet. Pada saat itu bingung mau kerja apa, dan yang menghasilkan alhamdulillah dari rias mungkin jadi bisa saya kembangkan. Untuk mendapatkan dukungan sebagai MUA itu memang pada saat awalnya itu belum ada, jadi memang saya sedikit minder karena miris juga, karena memang belum ada dukungan dari siapapun juga, karena mungkin jadi perias itu modalnya nggak sedikit, mungkin cukup banyak gitu. Terus yang dilihat belum hasilnya. Kalau untuk antusias, kenapa saya terapkan? Karena yang pertama memang kebutuhan, yang kedua itu memang hobi, dan yang ketiga saya itu di sini bekerja merasa kayak separuhnya itu kayak beribadah lah Mas. Kasarannya itu saya mempercantik pengantin itu kan sama aja saya beribadah menyenangkan orang gitu kan. Belum lagi dapat hasil yang memang untuk keluarga itu ya alhamdulillahnya memenuhi lah. Lebih ke hijab sih, karena kita kan memang basicnya lebih banyak ke hijab. Tapi kalau misalkan ada permintaan dari klien, kita juga menyediakan, ada Solo Putri, ada Pais Ageng, ada Sunda Siger. Kita ngikutin tren-tren aja sih Mas kalau untuk saat ini. Customer yang paling banyak itu dominan memang Muslim, jadi memang lebih ke hijab gitu. Cuman nggak tertutup kemungkinan kita memenuhi permintaan aja, kalau memang itu requestnya pengantin ya kita penuhin aja. Job wedding terjauh adalah ke Klaten. Itu adalah yang paling terjauh. Luar kota banyak sebenarnya yang minat, cuman kan kita belum mampu untuk jangkauan yang lebih jauh, karena memang di Purbalingga sendiri itu banyak banget, untuk setiap bulannya aja kita kewalahan, apalagi kita keluar kota. Cara untuk berkembangnya ya kita yang jelas jangan putus untuk selalu belajar, jangan merasa puas, karena perkembangan teknologi semakin kesini memang semakin banyak. Jadi kita terus untuk belajar, ngikutin aja apa yang sekarang jadi tren ya kita selalu ikutin gitu, jangan sampai kita tertinggal. Minder pasti ya, karena baru pemula, dulu pasti saya minder banget. Terus juga dari segi untuk dapur kita memang belum terpenuhi, belum memenuhi. Kita aja untuk fitting dulu itu saya seringnya pinjem Mas, jadi pinjem ke MUA lain. Terus pada saat pengantin kesini, misalkan dia tanya baju-bajunya mana, saya bilangnya lagi di laundry, silahkan pilih-pilih dulu lewat WA gitu. Saya dulu seperti itu, jadi memang prosesnya nggak langsung besar sih dari kecil, dan kita untuk sewa baju aja dulu susah, sangat susah. Sosok yang paling mendukung yang pasti adalah, yang utama adalah suami. Suami itu sangat mendukung, walaupun dulu awalnya nggak mendukung ya, karena memang suami itu belum terjun ke wedding. Kalau untuk sekarang alhamdulillah suami sudah langsung terjun dan sudah tahu juga bahwa di dunia perweddingan itu memang harus ada dukungan dari suami. Sosok suami menurut saya adalah suami yang penyabar, karena kan memang di dunia wedding kita butuh kayak kerjasama. Memang kerjasamanya itu kerjasama tim ya, saling pengertian, karena di luaran sana kita berkumpul dengan orang-orang banyak, dan yang pasti harus ada rasa saling percaya gitu loh, karena kita kumpulnya sama orang banyak, sama vendor-vendor juga. Kalau misalkan suami nggak mendukung, nggak percaya, ya nggak bakalan bisa. Kalau saya sama sekali nggak ada perasaan down. Jadi dulu awal mula memang susah, dari baju aja kita pinjem. Saya sama sekali nggak punya baju Mas. Jadi satu pun saya nggak punya. Mungkin dulu orang lihatnya apa ya? Kalau kesini tuh ada yang lengok kanan kiri nggak ada apa-apa, ya sudah akhirnya nggak jadi gitu ya. Tapi saya nggak putus asa. Saya dulu
pertama kali punya baju itu pinjem sama orang tua, pinjem uang sama orang tua. Bu, saya mau model baju, tolong dikasih pinjem dulu. Untuk baju akad aja itu dulu cuma harga 600.000, itu baju satu. Jadi 600.000 itu nanti kalau saya dapat DP dari pengantin, saya mepil balikin ke orang tua, itu baru punya satu baju. Lah kesini kalau misalkan ada yang keperluan lain, saya pinjem untuk sewa. Jadi saya dapat hasil dari wedding itu separuhnya untuk sewa, separuhnya saya kumpulkan untuk modal. Seperti itu awal-awalnya, tapi sama sekali tidak mematahkan semangat saya karena itu sebagian dari hobi saya juga. Kalau saya lebih ke orang tua aja yang pinjem uangnya, tapi kalau untuk ke MOA lain itu memang lebih kesulitan sih Mas. Dulu saya pernah ya nangis di jalan karena memang saya pinjem baju. Lah terus saya di jalan cuma ditelepon, ya udah bajunya difoto aja kayak gitu. Itu memang saya nangis banget, dari Purbalingga ke Bobotsari. Saya itu nangis karena pengantin udah mau fitting, sedangkan nggak ada baju. Kan saya kan otomatis kan, aduh gimana ini gitu kan. Akhirnya saya harus bohong sama orangnya kalau bahwa baju itu lagi di laundry, silahkan pilih-pilih aja dulu kayak gitu. Awalnya emang tetap ya kita sewa-sewa dulu, tapi lama-lama kesini kan kita punya tabungan ya untuk mulai satu-satu pelan-pelan punya baju akad, punya baju untuk orang tua, punya baju untuk pagar ayu. Kita bangun lebih ke kepercayaan konsumen aja sih ke kita. Jadi emang itu mungkin berat banget lah Mas di awal seperti itu. Sampai untuk saat ini sudah seperti ini ya memang berat, tapi bagi kita nggak ada apa ya, maksudnya istilahnya untuk udahlah sampai di sini aja, itu sama sekali nggak ada. Kesini kan semakin kesini semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang yang booking ke kita. Bila kita dari situ, dari saya nggak munafik ya, dari DP itu mungkin kita bisa untuk mengembangkan di dunia wedding. Pastinya kita dapat teman ya, teman banyak karena vendor-vendor yang kerja sama kita juga banyak. Terus yang pasti kita punya banyak saudara di mana-mana karena memang klien kita alhamdulillah sampai sekarang dari yang kita make up sampai sekarang alhamdulillah juga masih mengikuti, masih jadi follower kita juga. Malah justru yang lama-lama itu dari 2017 sampai sekarang itu yang sangat support ya, karena sistemnya di sini kita memang kekeluargaan, jadi bukan yang ya sudah kalau sudah selesai ya sudah gitu tuh enggak sama sekali. Jadi masih terus silaturahmi terjalin. Yang pasti kita bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarga terutama keluarga saya, keluarga kecil, dan orang tua pastinya. Kalau orang tua pasti karena dulu memang saya itu bukan berawal dari orang yang mampu. Orang tuanya itu modeli saya sekian. Kalau zaman sekarang kan gampang ya untuk menjadi seorang MUA itu, dikasih modal sama orang tuanya bisa langsung besar. Tapi kalau untuk dulu saya memang sama sekali nggak ada yang mendukung dan sama sekali nggak ada yang ngasih modal. Jadi berdiri sendiri, dan sekarang sudah besar, orang tua sudah merasakan hasil dari jerih payah saya, karena orang tua saya sendiri itu dulu waktu saya masih ngerintis juga masih ngontrak di mana-mana, tapi alhamdulillah saya sudah bisa memberikan orang tua rumah. Alhamdulillah itu suatu kebanggaan lah Mas. Intinya pada saat saya sedang merangkak, saya bisa memberikan orang tua rumah. Tapi dari situ juga saya merasakan ibaratnya hasil yang sangat luar biasa ya. Waktu saya istilahnya sedang merubah, saya bikin galeri awal-awalnya itu memang saya di samping saya bikin galeri itu saya memberikan orang tua rumah. Alhamdulillah dari situ doanya kenceng. Yang pasti orang tua ikut bangga, pasti ikut bangga dan ikut seneng, dan selalu terharu. Berkesah banget sih enggak ya, karena kan memang di dunia wedding itu lebih banyak kita terhibur. Kalau kita pas lagi di wedding itu banyak hiburannya, ketemu sama orang-orang banyak. Kalau untuk sejauh ini sih paling ngerasain capek ya, pasti capek lah, tapi ya seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Kalau untuk 1 bulan itu rata-ratanya
Rata-ratanya kita bisa untuk 1 bulan kurang lebihnya 50 lebih untuk jobnya untuk 1 bulan. Kalau kita sih lebih ke pelayanan ya. Jadi kalau prinsip kita itu bekerja di dunia wedding itu yang terutama adalah di bidang jasa. Jadi kalau jasa itu lebih ke pelayanan. Jadi kalau ke pelayanan itu harus yang pasti harus ramah. Kita dari segi tim juga memang selalu mengutamakan adalah keramahan, karena ketika kita ramah, ketika kita open sama siapapun itu, siapapun klien kita dari menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu harus kita samaratakan. Jadi tidak ada istilahnya kita melayani ada yang istimewa, ada yang enggak, itu sama sekali enggak. Itu harus semuanya istimewa. Kita memperlakukannya istimewa karena dulu saya berpikirnya, saya pernah muda, saya pernah ingin memakai jasa, tapi misalkan untuk perlakuan saya kurang enak gitu kan. Itu yang saya pelajari dari dulu. Jadi untuk pelayanan itu memang saya mengutamakan untuk lebih ke ramah, silaturahmi, dan yang pasti silaturahmi itu nggak langsung selesai di situ, tapi terus berjalan sampai selamanya gitu. Harapannya untuk Hasna Wedding sendiri sih terus eksis ya Mas ya, karena semakin kesini memang semakin banyak sekali untuk yang baru-baru juga masih banyak ya, terus eksis karena di kita itu niatnya itu di sini juga kan membantu orang banyak lah, kasarannya yang kerja di sini itu banyak, jadi kita menjadi perantara orang banyak gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan harapannya terus eksis, terus lancar, rezekinya lancar, bisa membantu perekonomian keluarga, bisa membantu perekonomian teman-teman semuanya sih. Jadi kalau misalkan mau pakai jasa kita, gampang aja sih, silahkan hubungi aja. Bisa lihat untuk hasilnya di Instagram, ada Hasna Wedding, Hasna_wedding. Kita alamatnya di Kalapacung, Bobosari, Purbalingga. Terima kasih yang sudah menonton dan ngikutin. Jangan lupa like and subscribe channel 1000 Mimpi.